Saya masih ingat mas, pada waktu itu memasukkan deposit uang 20.000 saya. Uang pertama yang saya masukkan untuk deposit bermain judol itu langsung menang dari 20.000 menjadi 100.000. Awalnya memang nggak ada rasa kecanduan. Dia depositkan 200.000, meledak. Bobby mengatakan seperti itu. Dapatlah max win sampai 4 juta rupiah. Dalam pikirannya, Bobby ini masih kepikiran dengan kekalahan-kekalahan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi denganku ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan saya ucapkan selamat beristirahat dan tentunya mari mendengarkan obrolan ceritaku malam ini. Tentu di malam ini aku akan membawakan cerita santai ya. Membawakan cerita dengan santai, tenang, dan bisa diresapi, dirasakan, dan direnungkan tentunya agar masuk ke dalam pikiran sehingga teman-teman yang masih dalam jeratan judi online ini terbuka pikirannya dan tersadar sehingga bisa berhenti bermain yang namanya judi online. Di cerita kali ini aku akan membawakan sebuah cerita. Ini tentang sahabat dari temanku. Dia menceritakan sahabatnya, sebut saja namanya Bobby. Bobby ini nama samaran ya, tentunya sudah saya samarkan. Dan perlu teman-teman tahu, Bobby yang pada waktu itu masih berusia sekitar 22 tahun di 2018. Bobby itu pada saat tahun tersebut masih baru lulus dari jenjang pendidikan kuliahnya. Di tahun 2018 dia sedang mencari info tentang pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar, yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di kota tempat tinggalnya. Karena pada waktu itu dirinya bertempat tinggal di salah satu daerah yang ada di kota Tangerang, Jawa Barat. Di tahun 2018 itu Bobby ini mencari info lowongan pekerjaan dengan scroll lah, dia mencari di media sosial, di Facebook, Instagram, dan beberapa platform media sosial lainnya. Di situ juga sesekali Bobby ini iseng lah, di sela-sela dia mencari infoloker pekerjaan yang ada, dia iseng lah nonton video yang ada di YouTube. Nah, dari tontonannya itulah si Bobby ini tahu, dia melihat pada waktu itu iklan, karena di tahun 2018 hal-hal tersebut masih banyak sekali, belum seketat di tahun sekarang. Itu dari ceritanya Mas Bobby itu seperti itu. Banyak sekali iklan-iklan seperti itu yang bermunculan di YouTube pada tahun itu. Sehingga di situ Bobby awalnya masih cuek-cuek saja, tapi karena terus bermunculan, dia pun menonton, dan di video tersebut mengarahkan kepada penontonnya yang tak lain tak bukan di situ adalah Bobby untuk mengecek deskripsi, karena di deskripsinya ada link untuk menuntun para penontonnya agar masuk ke dalam grup yang ada, yang telah dibuat oleh admin judol slot. Di situ juga
Bobby yang awam, yang memang termasuk golongan orang-orang awam, Bobby ini langsung sajalah masuk. Dia klik masuk, iseng lah awalnya. Sama seperti orang-orang yang lain, berawal dari iseng, coba-coba masuk. Di situ Bobby yang nggak tahu apa-apa, masuk, nontonlah apa yang telah disajikan oleh admin di dalam grup tersebut. Dia menyebutkan di situ ada masuk ke dalam salah satu grup di aplikasi Telegram. Di situ dia masuk, nontonlah video, nontonlah di video tersebut juga dipaparkan cara-cara untuk melakukan pendaftaran sampai deposit hingga bermain. Di situ disajikan video kemenangan demi kemenangan. Bobby pun pada waktu itu penasaran. Dia cobalah mendaftar. Iya kan, dia mendaftar, masukkan deposit sesuai tuntunan yang ditunjukkan melalui video tersebut. Bobby ini mencoba bermain. Saya masih ingat mas, pada waktu itu memasukkan deposit uang 20.000 saya. Uang pertama yang saya masukkan untuk deposit bermain judol itu langsung menang dari 20.000 menjadi 100.000. Awalnya memang nggak ada rasa kecanduan. Waktu itu saya bermain mas sekitar 2 minggu sekali. Jadi masih ya cuma iseng banget lah di situ. Itulah yang disampaikan Bobby, yang ia ceritakan seperti itu. Nah, singkatnya di 2019 awal sekitar bulan Januari, Bobby ini mendapatkan pekerjaan. Sialnya di tempat kerja Bobby, di situ hampir rata-rata karyawan perusahaannya yang memang sudah lama bekerja di situ, 7 dari 10 karyawannya itu bermain slot, bermain judol. Bobby yang memang awalnya sudah pernah bermain, bertemu dengan lingkungan seperti itu, orang-orang seperti itu, langsunglah jadi ikut-ikutan bermain. Jadi si Bobby pada waktu itu terbawa arus, terbawa oleh pergaulan lingkungan sekitarnya. Dan di hari demi hari, di setiap pekerjaannya, pada saat jam istirahat, waktu beristirahat, Bobby duduk bareng bersama teman-teman seperjuangan bermain judol slot. Sama satu circle orang-orang tersebut. Ya aku nggak menyalahkan lingkungannya, tapi Bobby ini terseret ke dalam lingkungan yang orang-orangnya full, hampir bisa dikatakan 70% bermain judol. Di situ Bobby sampai kecanduan lah akhirnya. Dia juga menceritakan, dia waktu pertama-pertama depositnya masih sama, 20.000, tapi sering. Bedanya dengan yang dulu masih jarang karena dia bermain sendirian, nggak ada rasa kecanduan di sini. Banyak teman-temannya, jadi mungkin si Bobby selalu bersemangat karena satu circle lingkungannya seperti itu semua. Hampir setiap gajian bulan ini sampai gajian berikutnya, yang biasanya memang itu kalau orang-orang normal nggak kecanduan hal seperti itu pasti cukup, bahkan bisa-bisa menabung, masih bisa menyisihkan untuk tabungan. Sedangkan si Bobby pada waktu itu, yang namanya sampai bulan berikutnya itu sudah syukur. Yang ada, Bobby ini kadang kasbon, kadang jual barang-barang yang ia miliki lah. Kemenangan kadang Bobby dapatkan, kekalahan juga kadang Bobby dapatkan. Bulan pertama
Bobby yang awalnya nggak ada keberanian, malu, ada rasa nanti kalau begini aku bagaimana, itu semua pikiran seperti itu sudah hilang sudah dari otaknya si Bobby ini. Saat itu Bobby memberanikan diri untuk pinjam uang. Awalnya pinjam 200. Ia bilang untuk menyambung kehidupannya sampai gajian lagi. Ini di sini orang-orang siapapun itu ketika sudah masuk ke dalam yang namanya judi online, yang tadinya malu untuk berhutang, khawatir lah, pasti kalau mau hutang berpikir dulu. Tapi semenjak mengenal yang namanya judi online, slot, apapun akan ia lakukan termasuk berhutang. Dia sudah nggak malu ngomong mau berhutang, sudah nggak berpikir lagi, sudah nggak khawatir lagi. Yang dia pikirkan hanya depok bermain. Satu ketika si Bobby ini, dia mendepositkanlah uang pada waktu itu gajian. Di gajian bulan tersebut dia mendapatkan uang beberapa, dia depositkan 200.000, meledak. Bobby mengatakan seperti itu, dapatlah max win sampai 4 juta rupiah. Di situ Bobby senang bukan main, uangnya ia gunakan untuk bayar hutang, semua hutang lunas. Di situ juga si Bobby ini merasa lega karena bisa melunasi hutangnya. Tapi dalam pikirannya Bobby ini masih kepikiran dengan kekalahan sebelumnya. Akhirnya kemenangan, uang itu sisa masih 3 juta. Dalam otaknya, di dalam pikirannya ini, dia berpikiran kalau deponya besar, pasti kemenangan yang ia dapatkan akan besar juga. Ia sisihkanlah 1 juta, yang 2 juta dia mainkan lagi. Dia puter, kalah habis. Pada waktu itu pinjam lagi lah ke temannya. Pokoknya putarannya seperti itu, pinjam, mainkan, sampai nggak berasa. Di total hutang yang Bobby ini miliki sudah mencapai 20 juta rupiah. Akhirnya di tahun kedua Bobby bekerja, ia memberanikan diri mengajukan pinjaman ke koperasi perusahaan tempat Bobby ini bekerja. Betul sekali. Di situ Bobby gunakan untuk membayar hutang dan sisanya lagi dia masukkan ke dalam yang namanya judi online. Sampai titik puncaknya ini, Bobby pada waktu itu karena sudah banyaknya hutang, dia pusing. Dia pun akhirnya keluar dari tempat pekerjaannya. Dia pulang ke kampung halamannya. Baru 2 minggu di rumah, temannya datang. Katanya si Bobby ini dipanggil perusahaan untuk menyelesaikan masalahnya dengan koperasi. Di situ juga Bobby terus terang kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya di situ membantu Bobby ini, dan si Bobby dibantulah oleh orang tuanya untuk melunasi hutang-hutang yang pada waktu itu ia pinjam dari koperasi perusahaan tempat Bobby ini bekerja. Saat itu juga ketika orang tuanya mengetahui kalau Bobby anaknya bermain hal seperti itu sampai sejauh itu, sangat merasa kecewa. Bobby pun sejak saat itu dia mengatakan setelah kejadian tersebut dia sudah berhenti bermain yang namanya judi online. Dia sudah kapok. Dari kisah Bobby ini bisa kita ambil pelajarannya. Nggak perlu malu-malu,
nggak perlu merasa canggung untuk mengatakan tidak kepada lingkungan pertemanan yang akan mengarahkan kita ke dalam hal-hal negatif, hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan kita. Di sini semoga dari kisah yang saya bawakan seputaran Mas Bobi bisa untuk teman-teman ambil pelajarannya, dan syukur saya berharap semoga saja Mas Bobi sampai saat ini memang sudah istiqomah berhenti dan tidak akan kembali lagi bermain yang namanya judi online. Baik, itu tadi kisah dari Mas Bobi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, jumpa kembali dengan aku ya. Di sini aku akan kembali membawakan sebuah cerita, sebuah pengalaman. Ini pengalaman yang pernah aku alami sendiri. Nah, pada waktu itu kejadian ini terjadi di tahun 2020. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, aku di sini akan sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kembali aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukungku, yang sudah mensupportku, yang sudah membagikan ceritanya di sini. Baik yang langsung datang ke sini, yang melalui nomor WhatsApp yang aku cantumkan di dalam deskripsi, ataupun melalui media-media yang ada. Nah, di sini aku membagikan cerita teman-teman semua itu bukan bermaksud untuk menyebarkan aib, menyebarkan kesalahan, menyebarkan hal-hal yang negatif tentang teman-teman. Tapi di sini aku menjadikan pengalaman teman-teman sebagai acuan atau sebagai pedoman lah untuk teman-teman semua yang sudah terjerumus ke dalam yang namanya judol, ataupun teman-teman yang belum masuk ke dalam yang namanya judol. Nah, di video kali ini aku membawakan ceritaku sendiri. Sebentar. Maaf, tadi ada ya sedikit gangguan. Nah, lanjut lagi masuk ke ceritanya. Nah, di sini aku akan membawakan pengalamanku sendiri, pengalaman pribadi. Tapi ini bukan tentang judol, walaupun bukan tentang perjudian, tapi ini ada mungkin sedikit pelajarannya lah yang bisa diambil. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Saat itu di tahun 2020, aku sendiri sedang dalam proses mencari pekerjaan. Nah, saat mencari pekerjaan itu, aku sebagai anak yang pada waktu itu ya bisa dikatakan belum banyak pengalaman lah. Di situ cobalah cari pekerjaan secara online, secara offline. Online aku cari-cari info loker, informasi yang ada di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga aku bertanya kepada teman-teman yang ada di sekitarku tentang info loker yang tersedia pada waktu itu. Aku pun waktu itu karena susahnya mencari pekerjaan, mencari info lowongan pekerjaan, dan waktu itu sudah beberapa kali aku mengikuti proses seleksi di sebuah perusahaan yang ada di Kabupaten Jawa Barat, di Kabupaten Bekasi. Nah, di situ sudah beberapa kali aku mengikuti, tapi belum ada info kelanjutannya. Karena sudah sangat frustasi, sudah capek, akhirnya sampai di satu titik. Oh iya, ketika aku mencari pekerjaan di situ juga, aku menemukan banyak teman-temanku yang aku bertemu mereka pada saat mencari info loker. Ketika aku bermain ke
sekolahan A. Di sekolah A itu kan berkumpul banyak teman-teman juga yang sedang mencari pekerjaan. Di situ juga ada teman-teman yang sedang bermain judi online. Namun di situ aku ya sedikit ngobrol lah. Nah, sebagai gambaran pada waktu itu aku sedikit tahu, mungkin lain kali di video berikutnya aku akan menceritakan hal tersebut, tapi di sini aku akan menceritakan pengalamanku sendiri. Nah, di situ aku sudah hampir 2 bulan belum dapat pekerjaan, dan akhirnya aku ini memutuskan untuk update story lah. Waktu itu update story di WhatsApp. Di WhatsApp update story P Infolocker. Nah, di situ aku nyari, sambari nyari juga di Facebook. Di Facebook aku juga update story juga P Infolocker. Dengan aku update story itu, aku seperti mengasih tahu lah kalau kepada teman-temanku aku ini sedang menganggur, butuh pekerjaan. Pada waktu itu nggak ada respon sama sekali, nggak ada hasil dari aku usaha update story, hasil dari usaha aku jalan-jalan mencari, ngebolang mencari pekerjaan pada waktu itu. Singkatnya, aku melihat status dari temanku. Katakanlah di sini namanya adalah Cila. Cila ini seorang perempuan, dia adalah orang yang pernah aku temui pada waktu aku mencari informasi pekerjaan. Nah, di situ Cila ini adalah adik dari temanku. Di situ juga dia update status. Infolocker, dibutuhkan pria wanita usia maksimal 23 tahun. Jika berminat langsung hubungi segera. Di situ juga tertera untuk tes dan proses seleksi lainnya hanya formalitas. Di situ juga aku tertarik nih. Nah, pada waktu aku melihat story si Cila ini, aku langsung respon lah. Ih, kok anak ini sekarang bisa membuka loker, bisa menyalurkan orang-orang masuk ke dalam sebuah perusahaan. Langsung saja aku inbox pada waktu itu, karena itu statusnya di Facebook. Aku langsung inbox, cari tahu, langsung lah dia fast respon, langsung membalas pada waktu itu. Di situ juga aku bertanya ini untuk perusahaan apa dan bagaimana prosesnya. Di situ dia menjawab ini untuk perusahaan A. Di perusahaan itu nanti dengan gaji UMR, lemburan juga ada, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Mendengarkan hal itu aku langsung tertarik lah. Di situ aku nanya, terus prosesnya bagaimana? Di situ Cila ini dia memberitahukan kepada aku. Jadi ketika aku bertanya seperti itu, respon dari Cila ini sangat cepat sekali. Jadi teman-teman, di sini aku belum merasa curiga sedikit pun. Sampai aku masuklah ke inti obrolannya. Di situ dia bilang, ini tesnya cuma formalitas mas. Kalau masnya beneran mau masuk, silahkan kirim CV lamarannya, nanti segera diproses dengan biaya administrasi 3.500.000. Di situ aku juga masih belum kepikiran. Aku masih, yang namanya orang cari kerja, ada hal seperti itu juga orangnya aku kenal. Ya gimana lagi, langsung menggebu-gebu, langsung semangat banget pada waktu itu. Karena aku juga memiliki sedikit uang simpanan, kalau sekitar 3.500.000 aku mungkin ada lah pada waktu itu. Nah, di sini aku baru keinget, ternyata aku juga punya nih WhatsApp-nya si Cila ini nih. Aku langsung aja nih pada waktu itu WhatsApp, Cil, memangnya kamu benar buka loker ini? Aku kirim screenshotan chattingannya, aku kirim ke Cila. Di situ Cila ceritalah, Facebook akun yang dia miliki sudah sekitar 3 bulan itu kena bajak. Akunnya dibajak sama orang lain. Akunku sudah dibajak orang mas, hati-hati itu penipuan. Aku di situ langsung deg, wah, kok kayak iya ya. Untungnya pada waktu itu aku nggak langsung ngasih uang, nggak langsung percaya, aku cari tahu dulu. Di situ Cila pun cerita, nggak hanya aku. Jadi teman-teman, di sini
ada salah satu temannya Cila juga sudah terkena penipu oleh orang tersebut. Katanya, sebut saja namanya si C. Si C ini temannya Cila, dia sudah masuk ya, namanya orang di perantauan cari loker, mendapatkan informasi seperti itu, apalagi dari temannya sendiri, dari akun media sosial temannya, di situ dikasih, dan dia percaya saja pada waktu itu langsunglah transfer sekitar 3.500.000. Dan untungnya aku mencari tahu terlebih dahulu dan akhirnya tahu kalau itu penipuan. Nah, sampai saat di situ aku langsung kepikiran nih, gimana kalau aku kerjain balik penipu ini. Nah, di situ juga aku inbox kembali orang tersebut. Akunnya si Cila yang dibajak sama orang yang nggak dikenal itu. Di situ aku jawablah, oke mas, kalau begitu, oke Cil, maaf, oke Cil, kalau begitu langsung saja, nanti aku mau daftar. Nah, di situ aku sudah tahu dan aku ini berniat untuk mengerjai orang tersebut. Di situ si Cila membalas lagi, fast respon banget pada waktu itu. Ya silahkan mas, transfer langsung ya, nanti akan segera diurus. Tapi aku uangnya masih kurang nih. Saat itu juga aku seperti bersandiwara lah. Di situ aku minta menagih karena aku di situ ditagih 3.500.000. Aku berakting lah sandiwara di chattingan tersebut. Aku bilang lah, chatting ke orang itu, Cil, kamu masih ingat kan dulu punya utang 5 juta? Berarti aku minta utangmu sini balikin dulu 1.500.000. Kalau kayak gitu kan lunas, Cil. Nah, di situ orangnya ya langsung kayak marah-marah, apa nggak terima apa gitu. Nggak, tanpa berlama-lama, tanpa balas sekali 2 kali marah-marah seperti itu, aku tagih utang terus. Sini Cil, 1.500.000 dulu nggak apa-apa, nanti yang 3.500.000 anggap saja itu sebagai uang administrasiku masuk ke perusahaan yang kamu salurkan dan utangmu lunas. Aku bilang seperti itu. Nggak lama kemudian akunku langsung diblokir. Sejak saat itulah aku hanya tertawa-tawa, dan di situ juga aku kirimkanlah screenshot chattingan itu ke Cila melalui akun WhatsAppku. Nah, dari ceritaku ini teman-teman bisa mengambil pelajarannya. Kalau mendapatkan info walaupun itu dari teman sendiri, jangan langsung percaya begitu saja. Coba cari tahu bagaimana dan dari mana orang ini, kenapa bisa memberikan informasi semudah itu, sedangkan di zaman sekarang ini kalau mau masuk kerja itu harus ada proses-proses yang harus dilakukan dulu. Pokoknya nggak ada yang namanya proses gampang, kecuali face to face langsung kita ketemu sama orang yang kita kenal nih. Misalnya pada waktu itu Cila langsung ketemu aku di jalan misalnya nih, dia nawarin pekerjaan, ya mungkin aku bisa percaya. Atau bisa lagi seperti ini, ketika menawari pekerjaan mungkin minta uang terima kasih lah, tapi memberinya ketika sudah menerima pekerjaan tersebut, yaitu bisa dianggap menolong lah, uang terima kasih, nggak masalah. Tapi kalau melalui media online, akun media sosialnya, teman-teman di sini sekali lagi tolong berhati-hati dan cari tahu, jangan gegabah. Terima kasih, semoga bisa diambil manfaatnya dan menjadi pelajarannya untuk teman-teman yang mendengarkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.